Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kejutan yang dihadirkan pada manga One Piece chapter 1117 benar-benar membuat para fan One Piece semakin penasaran. Apakah kali ini kelompok bajak laut topi jerami bisa meloloskan diri setelah kita semua mengetahui bahwa para Gorosei akhirnya berhasil membuat robot kuno tumbang? Bahkan di sisi lain, Zoro dan Jinbe pun lagi-lagi harus mendapatkan sebuah masalah setelah Guru Senjutsu tiba menghadang pelarian mereka. Selain itu, tumbangnya robot kuno pun akhirnya menjadi penutup untuk siaran Dr. Vegapunk. Yap, saat Dr. Vegapunk akan menjelaskan arti dari Will of D, tiba-tiba siaran Dr. Vegapunk berhenti bersamaan dengan tumbangnya robot kuno. Nah, di segmen analisa dan review chapter 1117 kali ini, kita akan mencoba mengungkap apa sebenarnya arti dari Will of D. Sekaligus, apa yang akan dilakukan oleh Zoro dan Jinbe saat kelompok dari Nami benar-benar sudah meninggalkan mereka. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari apa sih sebenarnya Will of D. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah mengetahui bahwa ada beberapa karakter dalam cerita One Piece yang memiliki inisial D pada nama tengah mereka. Seperti contohnya Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon, Marshall D. Teach, Trafalgar di Waterloo, dan masih banyak lagi. Memang sampai saat ini kita semua masih belum mengetahui jelas apa arti dari nama D. Yap, andai saja di chapter 1116 kemarin, Vegapunk Yok tidak menyadari keberadaan Hyacinth dan Mushi yang disimpan di dalam robot kuno, mungkin di chapter 1117 kali ini, kita semua bakal mengetahui arti dari Will of D. Namun, mau bagaimana lagi, semua itu telah terjadi, dan kita semua hanya bisa menunggu jawaban dari Oda Sensei. Bahkan dalam sebuah kolom SBS saja, Oda Sensei tetap merahasiakan hal ini ketika ada salah satu penggemar One Piece yang bertanya, "Hei Oda Sensei, apa arti D dari Monkey D. Luffy? Apa itu donburi nama jenis makanan? Atau Daibutsu, patung Buddha raksasa? Tolong jelaskan, saya ingin tahu sekali." Oda Sensei pun kemudian menjawab, "Aku banyak sekali menerima surat seperti ini, tapi aku tak bisa menjawabnya. Baca saja huruf D itu sebagai D, dan jangan pikirkan yang lainnya untuk saat ini." Nah, sampai di sini, apa kalian semua sadar? Dalam sebuah kolom SBS saja kita tidak bisa mendapatkan sedikit pun informasi mengenai arti dari Will of D. Artinya, sepanjang cerita One Piece berjalan, sampai dengan memasuki chapter 1117, Oda Sensei sepertinya masih belum ingin mengungkap arti dari Will of D. Namun apabila kita analisa lagi, ada beberapa informasi penting yang mungkin bisa menjadi sebuah petunjuk untuk mengungkap hal ini. Ya, Dr. Kureha pernah mengatakan, ternyata semangat D masih hidup. Begitu juga dengan Gunfall, di mana saat Luffy bertemu dengan Gunfall, Gunfall merasa bahwa Luffy mengingatkannya pada bajak laut yang pernah dia jumpai 20 tahun yang lalu, yaitu kelompok bajak laut Goldie Roger. Kemudian setelah berhasil menaklukkan buasnya lautan One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut, Goldie Roger pernah bercerita kepada Shirohige tentang arti dari Will of D di suatu tempat. Dan dari pembicaraan mereka berdua saja, sudah sangat jelas bahwa inisial D memiliki sejarah yang sangat panjang. Yap, hal ini pun semakin dipertegas oleh ucapan Doflamingo saat dirinya ditangkap oleh Angkatan Laut, di mana Doflamingo mengatakan, jangan pernah lupakan penyandang nama D, dan kapan mereka semua akan muncul. Nah, dari fakta-fakta tersebut, bisa kita simpulkan bahwa belum semua orang-orang yang memiliki inisial D diperlihatkan muncul, dan tidak menutup kemungkinan juga Oda Sensei akan menyiapkan beberapa karakter penting yang memiliki inisial D di akhir cerita One Piece nantinya. Perlu diingat juga ya bosku, orang-orang yang memiliki inisial D ini
adalah orang-orang yang mengancam eksistensi pemerintah dunia. Itu sebabnya apa kalian semua bisa membayangkan bagaimana jadinya jika para penyandang Namadi muncul dan menyatukan kekuatan mereka untuk melawan pemerintah dunia. Selain itu, ada hal menarik yang pernah dikatakan oleh Corazon kepada Law yang juga menyandang Namadi. Ya, Corazon pernah mengatakan bahwa di kampung halamannya apabila ada seorang anak yang tidak mau menurut kepada orang tuanya, maka akan dimakan oleh Di. Dan apabila seorang Di itu muncul, maka orang itu akan membawa bencana. Intinya, orang-orang di kampung halaman Corazon ini sangat membenci sekali penyandang Namadi. Dan tentu saja kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul siapa Corazon sebenarnya. Yap, dia adalah saudara kandung dari Doflamingo dan juga merupakan mantan Tenryubito atau kaum naga langit. Dan seperti yang kita tahu juga ya bosku, kampung halaman Corazon ini adalah Merijoa. Sehingga rasanya sangat wajar kenapa para Gorosei justru lebih memfokuskan tujuan mereka untuk menghentikan siaran Dr. Vegapunk ketimbang harus menangkap kelompok bajak laut topi jerami. Yang padahal bisa saja para Gorosei ini dengan mudah mengalahkan beberapa anggota kelompok bajak laut topi jerami. Nah, dari beberapa hal yang sudah Mimin sampaikan, jelas hal ini pun bisa menjadi sebuah bukti bahwa para penyandang Namadi adalah sebuah keluarga atau klan yang memiliki semangat atau keyakinan yang sangat luar biasa. Sehingga takdir para penyandang Namadi pun seolah saling berkaitan satu sama lain. Dan rasanya cukup masuk akal kenapa penyandang Namadi dianggap sebagai musuh alami para dewa. Selain Dr. Vegapunk yang gagal mengungkap arti dari Will of the ke seluruh penjuru dunia One Piece, pertarungan yang terjadi antara Zoro versus Gorosei Nuzjuro pun menjadi sorotan di kalangan para fan One Piece. Ya, saat Gorosei Nuzjuro hendak menghancurkan kapal Tosensani, di saat yang tepat, Zoro dan Jinbe datang. Beruntung, Zoro berhasil menahan serangan Gorosei Nuzjuro menggunakan pedangnya. Bahkan, dalam adu pedang tersebut, kita bisa melihat efek kilatan haki hitam yang sangat dahsyat. Jelas hal ini membuktikan bahwa level kekuatan Zoro saat ini sudah semakin meningkat. Di sisi lain, Zoro yang menyadari bahwa Gorosei Nuzjuro menggunakan pedang jenis Kitetsu semakin menguatkan dugaan bahwa pedang yang dimiliki oleh Gorosei Nuzjuro adalah pedang Sodai Kitetsu. Nah, Sodai Kitetsu sendiri merupakan salah satu dari 12 pedang legendaris Saizo Owazamono. Jelas jika kita bandingkan dengan pedang Sandai Kitetsu yang dimiliki oleh Zoro, level kekuatannya pun masih terlalu jauh. Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, Sandai Kitetsu masuk dalam kelas Wazamono atau pedang yang tidak ditentukan levelnya. Bahkan pedang Sandai Kitetsu yang digunakan oleh Zoro ini pun masih di bawah level pedang Yubashiri yang telah hancur. Ya, kita nantikan saja membuka Zoro menghadapi kekuatan dari Gorosei Nuzjuro karena akan sangat epik sekali jika penutup Arcs Egghead kali ini diiringi dengan pertarungan Zoro versus Gorosei Nuzjuro. Nah, itu tadi merupakan analisa dan review manga One Piece chapter 1117. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.